nggak ada yang nemenin. Oh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setiap orang itu emang udah ada pasang-pasangannya. Lagi mikirin jodoh, Bang. Emang lu belum punya pacar? Aku udah 26. Ya Allah, di kampung udah punya anak 2. Jadi kalau orang anak muda sekarang bilang nih andilau. Apa tuh andilau? Antara dilema dan galau. Oh, andilau. Nasi uduk. Sini, pagi-pagi teh ngapain, Neng, di situ sendirian? Aku lagi galau. Anak gelis teh ulah sendirian, Neng. Nanti ada yang nyulik, kesambet. Enggak lah. Aku lagi mikirin jodoh, makan nasi uduk, Neng. Pagi-pagi nih masih fresh. Ya udah boleh nasi uduk satu ya, Mpok. Iya. Jodohku, maunya ku dirimu. Si Neng teh malah hingga akhir nanti kita saling bersama, aku dan kamu. Loh. Ya. Ada cewek cakep nih. Halo, Bang. Halo, boleh. Kamu siapa? Iya, Bang. Lagi ngapain? Abang namanya Bang Lin Mas ya? Iya, betul. Lingkungan masyarakat. Abang Lagi ngapain, Nek? lagi nggak ada, duduk-duduk aja, lagi mikir nih sendiri melulu, Bang, nggak ada yang nemenin. Oh, nggak ada yang nemenin. Iya, Bang. Itu bukan ada ayam tadi nemenin. Masa ditemenin sama ayam, Bang? Terus nemeninnya maunya sama siapa sih? Ya, sama Abang juga boleh ya, Bang. Deket lah. Sukanya ini ya, Apa, Bang? taekwondo ya? Ih, kok tahu? Sama. Ngider, godain si Neng aja, Neng. Kan saya Baru bilang, juga jangan pulang, sendirian kok. di sini. Baru Nggak pulang, digodain. baru pulang. Tapi kan lebih aman, Po, kalau ada hansip. Iya, bener ya. Hmm. Oh, dijagain kenceng Bang, nih. mau makan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Bang Jack, sehat? Bang Jack. Iya, siap. Nih Bang Jack nih, warga baru di RW4. Pendatang baru biasa. Bang, Ngapain nih Mari? Mana yang baik ya? alhamdulillah. Cewek cakep. Enak banget nih makannya pagi-pagi. Iya. Sini aja Bang, sini. Oh gini, Sia. Pagi-pagi udah Bo, makan kopi cabai dong, nih. Bo. Ya. Udah gak takut luncur tuh itu, pakai gituan. Pakai apaan? Pakai cabe. Enggak. Dikit doang cabenya. Bang, minum apa, Bang? Teh aja ya, 2 ya. Iya. Boleh kalian dong. Iya 2 makanya. Enggak. Iya. Ti, ngapain lo sama Hansip di mari? Jadi kan lagi di street sendiri. Terus, Galau ya. Lagi mikirin jodoh, Bang. emang lo belum punya pacar? Belum. Secakep lu, secantik itu. Iya. Tapi Bang emang Hah. manusia tuh ada jaminannya dapat jodoh nggak sih sebetulnya? Kayak gini kan udah tua nih lumayan. Enggak tutup banget lagi. Wah, ini kalau orang anak muda sekarang bilang nih andilau. Apa tuh andilau? Antara dilema dan galau. Oh, andilau. Ada aja. Bang, model kamu dulu dong, sama Pak Ustadznya mana? Ustadz. Iya ini nih Bang nih. Siap, siap. Oh jadi andilau. Andilau antara dilema dan galau. Nah tapi banyak banget nih remaja-remaja sekarang tuh apalagi cewek-cewek tuh pada galau pas belum dapat jodoh. Benar-benar. Emang kok cewek tuh ada batasannya? Kalau gini jadi gini, yang namanya umur dalam syariat Islam tuh nggak ada ukurannya. Jadi selama dia sudah dewasa, ukurannya kalau udah head nih. Kalau udah head maka dia sudah layak untuk menikah. Hah? Bisa belasan tahun dong? Iya, karena apalagi zaman sekarang orang head itu kan umurnya muda-muda kan. Tapi bukan berarti terus harus nikah dini juga. Kan namanya nikah perlu persiapan yang matang ya. Harus direncanain juga. Benar. Bang sebelah sini deh, Oh, iya, gue di siap. tengah aja deh. Biar ngobrolnya enak begini kan. Iya. Oh jadi sebetulnya kalau pas udah menstruasi udah dewasa itu bisa menikah, bisa ya. Kamu udah menstruasi belum? Oh iya lupa, Ini kan kamu laki-laki. ukuran dewasa ya. Maaf, aku lupa. Ukuran dewasanya. Ukuran dewasanya. Tapi kan katanya kalau perempuan tuh ada batasannya itu menopause ya kalau kita ngomongin iya, tentang iya. menstruasi. Ah. Kalau udah menopause kan nggak bisa punya keturunan. Betul. Nah jadi banyak perempuan-perempuan yang merasa punya target umur kan. Iya. Kayak aku gini kan umurnya udah ya. Berapa tahun Berapa sih? sih? Apa? 19. Enggak beneran serius. Serius. Serius dong Ti. Aku
udah 26. Ya Allah, di kampung udah punya anak 2. Ini 26. Jangan sama di kampung. Iya, maksudnya kan kalau kadang-kadang tuh kalau aku sih masih belum ya, orang-orang yang udah 28 lah gitu udah kayak kejar target. Jadi udahlah siapa aja yang mau kawinin kawin gitu kan. Oh gitu. Itu gimana? Nah, ini ngomong-ngomong Kalau masih jadi diem. perasaan yang punya aku ya? Iya, pesan lagi kok gitu 2. Iya. Ya udah, minum dulu. Jadi setiap Minum dulu. Iya. Sokin semangat ini Iya, minum maklum dulu. datang baru. Jadi gimana Bang? Emang Ya. semua orang dapat jaminan punya jodoh? Jadi gini, ada 3 hal emang yang udah ditentuin Allah. Jodoh, rezeki, sama mati. Iya. Kasih ya Pak Cum. Masya Ya, Allah, makan makasih, dulu. Bro. Tuh kan, Jodoh Simpo, lihat deh pilih kasih giliran gue aja nggak pakai ayam. Karena lu belum punya Belum jodoh. mateng Neng tadi. Oh iya benar-benar. Jadi gimana tadi mati, jodoh, Mati, rezeki. rezeki, jodoh, sama mati. Mhm. Tapi begini, kan Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu kan artinya berpasang-pasangan. Berarti setiap orang itu emang udah ada pasang-pasangannya. Nah, terus? Nah, tinggal permasalahannya manusia dikasih kewajiban sama Allah buat berusaha. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang sampai tua kagak punya jodoh gitu, hidup sendiri, berarti bukan salah Allahnya atau gimana ya? Jadi gini, Habis gimana ya, kasihan juga. setiap manusia itu kan udah ada takdirnya. Jadi takdir itu jangan kita berpikir, wah kalau misalnya kita merit sama si A nih, berarti memang udah dari sononya jodohnya itu. Iya. Maksudnya nggak gitu. Takdir itu artinya adalah ukuran kita untuk berusaha. Misalnya PDKT, usaha dong. Iya. Gimana kita mau dapat jodoh kalau nggak PDKT, ya kan? Iya. Terus selama PDKT kita pun harus lihat kira-kira bisa ngertiin kita apa enggak. Maka dalam Islam itu ada istilah kufu. Kufu apa? Kufu itu artinya imannya sama. Terus dari umurnya juga nggak jauh-jauh beda. Contoh, misalnya ada cowok umurnya 45, married sama yang 16. Nah ini belum bisa dibilang kufu karena secara umur jauh. Jadi nanti dalam Tapi rumah boleh tangga sebetulnya. boleh. Kufu ini bukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya nikah, enggak. Tapi kufu ini jauh lebih baik kalau umurnya nggak terlalu jauh. Karena kalau 5 umur tahun, terlalu 5 jauh, 5 tahun standar. Emang cowoknya? Berhayal. Emang Pak Hansip berhayal. umurnya berapa? Oh ini cowoknya? Iya, tanya dulu aja kali aja cocok. Mau nanya? Ntar dulu umur Ntar lu dulu, berapa? kan lagi ditanya, Bang. Apa? 29. Ah, 29 kok mukanya kayak ini ya 35. Iya, gimana? Kuwir dong. Mulut Oh, kita oh, nggak iya, bisa. iya. Itu tadi yang dibilang usaha. Tuh. Jadi Itu- begini, itu nggak usah ya? gimana cowok mau nggak ilfil nih nggak? Kalau misalnya dari omongan kita nggak bisa ngejaga. Oh iya benar-benar. Iya nggak? Jadi 29 kayaknya kita pas ya. Nah, gitu kali aja kan Tuh dari berjodoh. usaha bagian usaha. Bener. Tapi kalau Tia itu emang nyarinya yang berseragam, Bu pernah Apa? sama polisi pernah ya? Enggak. Tapi pernah kan sama polisi? Waduh, kayaknya urusan pribadi. Tahu nih. Tapi pernah. Yang berlalu sudahlah berlalu gitu. Nah, kalau orang berpacaran itu belum bisa disebut itu jodohnya juga kan? Belum. Ketika akad Jangan nikah tentu. baru itu jodohnya Nah, baru. Jadi gini. Bukannya orang yang sudah menikah itu juga belum tentu bisa dibilang jodoh. Oh, Kalau ya? bercerai, Makanya kan tadi saya bilang gini, jodoh itu bagaimanapun kita yang berusaha untuk menjaga. Tuh, oke udah married, tapi pisah. Kenapa? Bisa jadi selama berumah tangga mungkin gak ada komunikasi yang baik, kemudian gak ada pengertian yang ngepas gitu ya. Satu sama yang lain yang gak mau ngalah. Makanya kalimat dalam ayat berikutnya kan litas kuno. Jadi orang married tuh biar ngerasa tenang gitu loh. Jadi ngapain kita punya pasangan tapi justru tiap hari malah merasa nggak nyaman kan? Nah, itu tuh. Jadi emang kata orang kalau misalnya ada yang menikah cuma 5 tahun udah berpisah berarti jodohnya cuma 5 tahun gitu. Itu udah digarisin sama Allah atau gimana? Atau mungkin Kasihan usahanya banget. yang kurang. Gini, jadi manusia ini dikasih hak untuk nentuin nasibnya. Kan selama ini kita berpikir bahwa segala sesuatu udah ditulisin sama Allah. Pokoknya jodohnya ini, rezekinya ini. Padahal kita ini dikasih hak untuk berusaha tapi tidak menentukan hasil. Jadi usaha kita ya tetap usaha, maksimal yang penting usahanya. Iya. Tapi kalau urusan hasil bukan urusan manusia. Iya. Hasil urusan Allah. Makanya jelas, al insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan.
Dalam masalah jodoh kan jelas. Iya, yang penting kita Johan ya, usaha. jodoh di tangan Tuhan. Wih, Ini keren nih, ada tuh. nih teman-teman gue di Facebook nih, masal-masal semua tuh. Oh ini yang ini gue suka tuh yang ini. Udah tuh yang ini nih, tuh badannya bagus banget. Tapi kok ini kok badannya pada semuanya gede-gede begitu kan serem. Justru lu ngerasa dilindungin kok sama yang gini, bagus. Nah, Irfan temennya cowok semua deh. Iya, ini kan saya macomblang. Oh, nyomblangin. Tapi kesel nyambalangin perempuan-perempuan ya. Tanya dong ke abang. Ustadz, Gimana? kalau misalnya fisik itu boleh nggak sih? Perlu nggak sih dalam mencari jodoh gitu? Perlu dong. Perlu ya? Sekarang gini, kita bayangin punya bini nggak enak diajak kondangan, kira-kira enak gak ya? Kok ngajaknya kondangan? Iya, maksudnya diajak kondangan tuh nggak malu-maluin gitu loh. Bukan masalah cakep apa tahu nggak, tapi dia pandai menghias diri. Iya. Enak Gitu. dilihat lah ya. Enak dilihat. Tapi bukan ukuran utama itu. Karena kan lijamaliha untuk Cantikannya. parasnya, linasabiha keturunannya, limaliha hartanya. Tapi itu nggak penting. Yang penting fasfar bizatiddin. Lihat dulu agamanya. Nah, agama di sini bukan berarti harus merit sama ustazah atau sama Kirain mau promo ustaz. sendiri. Iya, begitu Makanya dia nikahin lah kira-kira. Ustadz tadi itu akhirnya. Jamin masuk surga ya. Iya. Oh gitu. Enggak gitu. Nah, agama di sini dia tahu bahwa Allah itu hadir di setiap tempat. Jadi walaupun nggak ada Bisa jadi suami, imam lah dia ya. izin gitu. Oh, gitu. Ini kalau yang cewek ya. Nah. Tapi yang cowok bisa jadi imam buat istri dan anak-anaknya gitu. Pocong ngapain lihat-lihat sini? Mau nanya. Apaan? Nih Bang, kalau misalnya jodoh tuh, kita kan misalnya ayatnya pernah dihadapkan dalam dua pilihan ya. Terus udah gitu misalnya udah sholat nih, sholat istikharah segala Ini dua macam. pilihan cowok. Iya. Umur 35 sama umur berapa? 28. Tapi belum punya istri kan? Belum. 35 sama 28. Terus Kayak nyinggung banget. Terus udah gitu, udah sholat istikharah. Udah Namanya pokoknya- siapa? nggak ada Oh, iya. temannya dia. Terus. Terus udah gitu ditunjukin lah misalnya dimimpiin atau apa. Udah dong misalnya yakin. Tapi pada saat lagi ngejalanin belum nikah nih ya. Pada saat baru lagi ngejalanin tiba-tiba keyakinan itu nggak ada. Tiba-tiba hilang gitu. Nah itu gimana? Makanya begini, jangan cuman kita cari jodohnya doang. Jadi kalau kita usahanya ngejar-ngejar jodoh mati-matian, itu kan sesuai otak kita. Wah dia cocok banget nih ngertiin gue. Nah, maka yang kita minta tuh sama Allah yang maha memiliki jodoh. Itu udah minta katanya, tapi udah ada firasat ke yang si A, tapi dijalanin tapi nggak enak. Ternyata nggak Tergantung. Sekarang begini, mimpinya juga tergantung tuh mimpi kita habis ngapain sebelum tidur. Nah, yo, mimpi apa? Kalau misalnya habis baca Quran, habis datang acara maulid, mimpi bisa jadi itu satu arahan petunjuk dari Allah. Ini emang sebelum tidur liatin fotonya si A itu ya keluar mukanya dia ya. Iya, secara kebayang terus kan. Emang kalau hasil isi horor itu selalu dalam bentuk mimpi atau tiba-tiba kretek di hati gitu? Jadi gini, jawaban Allah itu bisa melalui berbagai macam petunjuk, tapi yang paling kuat tuh mimpi. Oh. Tapi tergantung dulu, ngimpinya itu harus dilihat sebelumnya kita habis ngapain. Tuh Pak Hansip, kalau mimpi apaan tuh Pak Hansip? Lu ketua tadi bilang kan sih. Ikutan dong, ikutan. Mau Jadi nanya juga. gini kalau Belum orang- selesai. belum selesai nih, Terus satu ya? lagi. Maksud- Kalau orang istihoroh, syarat orang istihoroh itu dia harus ngejauhin maksiat. Itu. Itu yang penting. Jadi jangan istihoroh jalan terus, maksiat jalan terus. Ini nanti yang petunjuknya ngeheng. Oh, iya. Apa ini dari Allah, apa dari setan kan kita. Iya. Gitu. Jadi harus diimbangin istihoroh jalan, ninggalin maksiat juga jalan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak yakin lagi, isi horor lagi ya. Istihoroh lagi. Mungkin harus evaluasi, jangan-jangan, jangan-jangan dosa gue juga nggak berkurang nih. Gitu. Tuh kurang-kurangin Hansip, mau nanya dulu apa? lah. Ntar aja deh Pak Hansip, gue mau makan dulu. Oh, iya, silakan. Makan dulu ya. Boleh Ntar deh. dulu, ini kayak Ya. enak banget. Heeh. Ntar nanyanya. Yaudah Pak Hansip, kalau mau nanya aja. Iya mau nanya nih Bang Ustadz. Iya, gimana bang? Tanya dah. Kalau dalam Islam itu ada istilah, boleh nggak sih kalau bisa kita menolak perjodohan orang tua itu? Iya, emang ada yang jodohin lu? Banyak. Siapa yang mau? Sama kambing. Tuh, penjodohan gimana? Kalau dijodohin itu sebenarnya tergantung juga.
Kalau di situ ada unsur keterpaksaan ya nggak boleh. Gimana pun kan setiap hati itu dia berhak menentukan siapa pasangan hidupnya. Ya, Ya. apalagi udah zaman serba modern, orang bisa ketemu di Facebook, di Twitter segala macam. Udah nggak musim juga kali kalau pakai dijodoh-jodohin. Tapi kan orang tua kadang-kadang suka ada tahu sendiri atau perjanjian dan orang tua teman-temannya gitu. Nah itulah, jadi kita bakal balik lagi nih ke zaman Siti Nurbaya. Jadi menikahi anak itu karena unsur lain kan, bukan karena cinta. Tapi emang kalau dilihat coba deh lo bayangin, dulu orang-orang dulu kan sering dijodohin tapi malah lebih langgeng Iya, ya. kadang-kadang nggak kenal sama sekali tiba-tiba udah. Mau nggak mau ya udah setia Udah gitu aja kan. udah teh naon, udah. Iya maksudnya udah langsung gitu, jer. Yang pasti kalau dijodohin itu dalam syariat Islam tidak ada perintah untuk menjodohkan. Kalau jadi macomblang gimana? Katanya kalau jadi macomblang terus berhasil kita dapat pahalanya Iya, masjid katanya di surga. masjid di surga Saya udah gitu. berhasil ngawinin beberapa orang soalnya. Oh, cuma Ngawinin. Bagi satu dong masjidnya boleh nggak? Bentar. Jadi gini, apapun pekerjaan yang menyambungkan tali silaturahim kan bagus, dapat pahala. Apalagi ini nyambungin jodoh. Orang jauh yang satu di Aceh, yang satu di Papua misalnya kan, ketemu Di ada yang Jawa. nyambungin di Jawa, Di Jawa. kan lebih baik, lebih banyak pahalanya. Karena gini, kata Rasul, man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa yansulahu fi asari falyasir rahimahu. Jadi barang siapa yang mau dipanjangin rezekinya, terus pas dia mati juga kenangannya semuanya bagus, kan ikatlah tali silaturahim. Oh jadi pahalanya pahala menyambungkan tali silaturahim gitu ya. Gitu. Pasti mau dijodohin nggak? Sama Sini siapa dulu. Sini dulu. Siapa nih? Sini. Coba jongkok di situ jongkok. Jongkok ngadep ke sana. Ubek celananya Ini nih robek. kasihan nih si ayam ini nggak punya jodoh dan di Apa tuh, cocok. Ini pas betina ya. ayam. Kesimpulan deh bang. Nah. Jadi gimana nih buat teman-teman kita yang belum mendapatkan jodoh, apa yang harus dilakukan? Betul. Terus siapa yang sudah dapat jodoh juga bagaimana supaya melihara perjodohan? Ada doa. Jadi gini, Doanya. buat yang belum dapat jodoh, yang kita minta sama Allah itu bukan sekedar dijodohkan sama orang yang kita sayang. Tapi kita minta sebenarnya sama Allah untuk dijaga setelah pernikahan. Kan ada sakinah, mawadah, warohmah. Nah, sakinah itu ketika orang berumah tangga itu sakinah. Makanya di Arab ada istilah maskan, tempat tinggal. Orang berumah tangga pasti punya rumah. Mawadah itu sifatnya fisik. Nggak lama tuh, setahun 2 tahun orang pengantin baru udah habis dia tuh masanya ya nggak? Cuma fisik doang. Nah, rohman yang paling penting. Jadi kalau ada aki-aki sama nenek-nenek berumah tangga puluhan tahun, itu ada rohmah, kasih sayang. Sakinahnya iya, mawadahnya udah habis dong ya nggak? Udah pada peot. Kan sisa rahmanya doang. Iya. Gitu. Udah nggak ngeliat fisik lagi ya. Benar. Ada doa khusus gak sih untuk mendapatkan jodoh? Ada. Jadi buat yang udah punya jodoh, ini yang udah punya nih, kalau yang belum dapat tentu minta terus sama Allah ya. Kalau yang udah punya terus mau merit, yang udah merit pengen dikasih keluarga sakinah, mawaddah warohmah, Allahumma alif qulubana kama alafta baina Adam wa Siti Hawa, kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hatinya Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Jadi inilah doa-doa kita agar jadi keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Alhamdulillah. Aku tahu. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Oh iya, lagi sama saya tante. Bentar, nyokap lu. Assalamualaikum mah. Alhamdulillah ya udah kalau gitu dapat jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya mah kalau gitu Tia pulang sekarang ya. Iya, teh Oke. handphone ya. Assalamualaikum. Ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Tia.